Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Pemirsa, akhirnya Presiden Prabowo Subianto kemarin melakukan reshuffle kabinet. Namun reshuffle ini hanya menyasar pada satu menteri. Padahal publik sudah berharap jangan hanya menteri yang mempunyai masalah dalam pengelolaan organisasi dan manajemen kepemimpinan di kementeriannya. Antara lain yang disebut publik tentu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang kemarin diganti oleh Brian Yuliarto. Nah, pemirsa, tentu saja persoalan yang dihadapi oleh Satrio Sumantri Brojonegoro itu menjadi perhatian publik ketika sebulan lalu terjadi demonstrasi oleh aparatur sipil negara di kementeriannya. Ini karena ada indikasi konflik yang kemudian berujung pada kekerasan fisik dan juga verbal yang dilakukan sang menteri. Nah, akhirnya memang Prabowo Subianto mereshuffle yang bersangkutan karena memang dalam beberapa hal juga ternyata Satrio tidak mampu mengembangkan konsep bagaimana efisiensi anggaran di lembaganya, sampai yang bersangkutan bilang ada kemungkinan UKT, uang kuliah tunggal mahasiswa akan naik. Ini juga yang menyulut demonstrasi mahasiswa, dan juga memang ada dugaan seperti mahasiswa yang berdemo itu meminta agar tukin atau tunjangan kinerja dosen dan guru tidak menjadi bagian yang dipotong oleh pemerintah. Nah, selain Satrio Sumantri Brojonegoro, publik juga tentu berharap bahwa pergantian itu ada atau terjadi pada menteri yang portofolionya sangat buruk, baik kepribadiannya dalam 100 hari dan juga menteri yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dalam pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Tapi hal itu tidak terjadi. Jadi reshuffle kali ini tentu dianggap sebagai reshuffle ecek-ecek karena menteri yang portofolionya buruk seperti Menteri Koperasi Budi Ari yang juga tersangkut dugaan kasus hukum ketika menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, kemudian juga Menteri Desa Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional, serta juga Menteri Pigai, Menteri HAM. Nah, ini juga jelas bahwa 3 orang menteri ini juga disasar publik sebagai orang yang patut di reshuffle. Tapi kekhawatiran itu memang diduga agak sulit dilakukan Prabowo, di mana Prabowo menginginkan terjadinya koalisi permanen di antara partai-partai di dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi Prabowo Subianto belum bisa diharapkan untuk bisa mengganti menteri yang mempunyai cantolan politik. Seperti Budi Ari, cantolan politiknya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian Yandri Susanto juga adalah figur dari Partai Amanat Nasional, serta Pigai yang geliatnya itu lebih hebat ketika menjadi aktivis ketimbang dia menjadi Menteri HAM. Dan publik sekali lagi menilai ini baru reshuffle ecek-ecek, dan harapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ternyata belum menjadi kenyataan. Demikian, salam.